Assalamualaikum, selamat pagi. Soal nasab. Kabar terakhir soal nasab. Ini ya. Aku kira kalau soal nasab ini akan berujung pada dua hal. Satu, landai-landai saja. Dalam artian apa landai-landai saja? Jadi gini, banyaknya pribumi yang menuntut soal kejelasan nasab turunan Nabi. Itu kemungkinan bisa saja berhenti pada orang umum udah tahu gitu loh. Banyak orang udah tahu. Dan orang-orang di pikirannya, di prasangkanya itu udah tahu bahwa orang-orang yang selama ini dianggap turunan Nabi sesungguhnya bukan. Bisa Yahudi atau bisa apa saja. Karena apa? Karena mereka, terutama orang-orang yang tersorot, itu nggak boleh tes DNA. Ya kan? Jadi mereka akan berpikir, mereka membaca informasi soal adanya beberapa oknum Habib, beberapa oknum turunan Nabi yang selama ini ngaku turunan Nabi, walau nggak boleh tes DNA, mereka akan memakai tafsiran dari beberapa media soal bahwa Ba'alawi adalah turunan Yahudi. Ya karena hasilnya nggak ada, yang ada hasil-hasil misalkan yang ada di zaman pemberitaan ada itu banyak. Toh di agama yang dihormati itu ilmu akhlaknya di situ. Jadi bukan nasab. Kalau misalkan ada orang yang masih percaya, ya udah urusannya sana. Tapi dengan adanya kayak kejadian sampai saat ini, itu memungkinkan banyak orang itu lebih tahu. Paling tidak apa ya, wawasan, keilmuan, literasi itu sudah banyak diterima oleh masyarakat umum. Itu paling tidak jika hanya berhenti kepada masuknya opini-opini dari bacaan video dan lain sebagainya soal nasab turunan Nabi. Yang kedua, bisa saja lanjut terus sampai adanya forum atau debat atau apapun yang mewakili kelompok-kelompok turunan Nabi. Jadi jelas akan clear gitu loh. Dan jangan salah gitu loh. Kelompok-kelompok yang menginginkan kejelasan nasab ini kuat loh posisinya. Mereka dari kitab, dari manuskrip. Bahkan yang paling sangat-sangat ditakuti apa? Tes DNA. Iya kan? Kalau saya nggak takut tes DNA. Siapa saya? Oh siapa saya juga nggak masalah kok gitu loh. Dan kalau ini bergulir, misalkan bergulir betulan, kalau ke pengadilan atau apalah, misalkan Robitoh itu dibubarkan pemerintah atau enggak lah, saya juga enggak tahu. Mungkin akan juga dicari dulu sejarahnya kayak apa. Organisasi yang sejarahnya A, B, C, D, bla bla bla, kok masih ada gitu. Bisa saja dibubarkan, bisa saja tidak. Atau paling tidak, jika misalkan Robitoh ini berani melayani adu di forum, adu hujah secara ilmiah, bahkan kalau bisa tes DNA. Kayaknya tes DNA enggak deh. Resikonya terlalu berat. Misalkan di debat itu, lalu Pak Alawi ini, ternyata di debat itu ternyata Pak Alawi kalah. Mentok-mentoknya akan kembali lagi yang seperti pertama itu, kemungkinan. Masih ada satu hal yang ngambang. Tes DNA kan begitu. Tapi paling tidak ini bisa dibilang apa? Akan menjadikan umat semakin sadar, semakin tahu. Dan orang-orang yang menginginkan tes DNA itu kalau di fitnah anti Habib itu salah tuh, itu jelas fitnah itu. Fitnah, jelas fitnah. Tidak bisa berargumen lalu membuat suatu hal isu-isu kampungan, isu-isu murahan begitu. Dan apa yang diperjuangkan misal seperti Gus Fuad, Imam Maduddin dan lain-lain banyak lah.
itu misalkan terus berjalan, opini ini terus berjalan, maka akan terjadi orang itu akan apa ya, akan tersaring. Yang semakin emosi melihat tingkah laku oknum Tuhan Nabi yang mulutnya itu misalkan ceramah itu kotor, akan membuat mereka semakin marah karena nggak ada kejelasan, karena merasa dipermainkan. Mendengarkan ini siapa sih orang ini, ngaku turunan Nabi saya, tapi kok begini, kan begitu ya, karena nggak ada kejelasan. Apalagi misalkan tidak berani di dalam ruang forum itu, padahal kubunya Kiai Imad, kubunya Gus Fuad sudah siap. Tapi jangan khawatir, orang pribumi itu baik-baik kok. Nah, selama ini nyatanya berapa tahun itu banyak yang merasakan nikmatnya itu hanya dengan label turunan Nabi. Banyak. Misalkan di debat forum itu Robitoh itu berani dan misalkan kalah, orang pun tidak akan gimana, enggak. Orang pribumi itu paham mana yang layak dihormati, mana yang enggak. Ilmunya, akhlaknya, jika begini ya dihormati gitu.